Halo sahabat Merah Putih, selamat datang di Untak TV. Tak terasa tahun 2020 akan berakhir. Sejumlah kejadian penting menjadi warna dalam rangkaian berita Untak Surabaya selama 12 bulan terakhir. Mulai dari perolehan prestasi di tingkat regional, nasional maupun internasional, melakukan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri, hingga menyelenggarakan berbagai kegiatan penting. Bersama saya, Evi Febri, berikut merupakan kilas balik yang terhubung dalam kaleidoskop Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya selama tahun 2020. Sepanjang tahun 2020, beragam capaian telah diraih oleh Untak Surabaya. Pada tahun ini, Untak Surabaya menduduki posisi ke-53 nasional Kemenristek Dikti. Tentunya sangat luar biasa sekali ya. Untak Surabaya juga berhasil meraih peringkat ke-481 UI Green Metric. Ada lagi, sementara untuk ranking nasional, Untak Surabaya menduduki peringkat ke-38. Untuk sahabat Merah Putih sendiri nih ya, mungkin ada yang belum tahu mengenai UI Green Metric. Ranking UI Green Metric itu seperti apa? Ranking UI Green Metric sendiri merupakan ranking internasional untuk sebuah universitas yang telah memenuhi persyaratan 6 indikator yang ditetapkan oleh UI Green Metric Committee. Kesemuanya terkait komitmen universitas untuk melaksanakan program-program pembangunan berkesinambungan SDG, khususnya terkait isu-isu perubahan cuaca. Sementara itu, peringkat dari bidang kemahasiswaan Untak Surabaya ini mengalami peningkatan yang cukup pesat tentunya ya. Mulai dari peringkat ke-342 pada tahun 2017 dan selanjutnya juga di tahun berikutnya menjadi peringkat ke-199 hingga peringkat ke-82 pada tahun 2019. Dan tentunya sangat luar biasa juga pada tahun ini, pada tahun 2020, peringkat dari kemahasiswaan Untak Surabaya ini berada pada urutan ke-32. Tentunya ini adalah capaian yang sangat luar biasa sekali untuk kemahasiswaan di Untak Surabaya. Nah, selain itu nih ya, ada juga 4 program studi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya secara berturut-turut resmi berhasil meraih peringkat akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BANPT. 4 prodi ini adalah arsitektur, ada juga akuntansi, psikologi, dan juga sastra Inggris. Dengan ini, target capaian Untak Surabaya memiliki 50% prodi terakreditasi A telah tercapai dengan sangat luar biasa tentunya. Prestasi lainnya juga diperoleh oleh Perpustakaan Untak Surabaya yang berhasil mempertahankan akreditasi ataupun perolehan akreditasi yaitu A untuk Perpustakaan Untak Surabaya. Luar biasa sekali untuk prestasi-prestasi yang tentunya telah diraih oleh Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tadi kita sudah membahas mengenai prestasi yang telah diraih oleh Untak Surabaya. Saat ini kita akan beralih ke prestasi mahasiswa Untak Surabaya. Tentunya berbagai macam prestasi baik dalam skala regional, nasional hingga internasional juga diraih oleh mahasiswa Untak Surabaya. Nah, kali pertama ini dari bidang PKM Teknologi Untak Surabaya lolos dalam PIMNAS dan tentunya berhasil meraih juara favorit se-Indonesia dalam ajang yang sangat bergengsi ini. Yang pertama ini adalah Ahmad Bayu Priyatma dari Prodi Arsitektur. Selanjutnya ada M. Rizan Aji Anggara dari Prodi Arsitektur juga. Selanjutnya ada Geisber Lesu dari Prodi Teknik Mesin. Dan ada juga Muhammad Raup Abidin dari Prodi Teknik Mesin. Nah, tim PKM T Apartemen Kelinci ini tentunya berhasil membanggakan kampus Merah Putih pastinya ya. Nah, prestasi membanggakan lainnya ini juga diraih oleh tim Siola Untak Surabaya. Ini ada tim robot dari Untak Surabaya yang pastinya berhasil lolos seleksi dalam kontes robot Indonesia KRI pada kategori kontes robot tematik Indonesia KRTMI. Dalam bidang akademik lainnya, ada Ricky Alejandro Martin berhasil meraih juara kedua dalam lomba video edukasi tingkat nasional yang diadakan oleh Himpunan Psikologi Indonesia HIMSI. Nah, sementara itu ada lagi 2 tim dari Untak Surabaya juga berhasil mendapatkan pendanaan dalam kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia KBMI.
Selain itu juga ada Alvan Junaidi menyabet juara 1 dalam National Mental Health Competition of Kejar Mimpi Depok. Nah, tak cukup sampai di situ. Ini masih ada mahasiswa Untak Surabaya yang tentunya berhasil menyabet prestasi yang sangat luar biasa dan juga membanggakan ini. Dalam bidang akademik ada 6 medali kejuruan panahan yang telah disabet oleh Putri Karina Rahmayanti dalam ajang Fast Archery Academy Internal Competition Stage 1 2020. Tak cukup sampai di situ. Ada juga ini dari UKM Tari Untak Surabaya yang pastinya juga berhasil meraih juara 1 dalam Kraton Dance Competition kategori remaja. Juara 3 Modern Dance Competition Nita Jaya dan juara 2 Harapan Modern Dance Competition Serba-Serbi Manten Expo. Nah, ini ada lagi dari anggota UKM Merpati Putih, juga berhasil memboyong 2 medali emas, 2 medali perak dan 8 medali perunggu dalam Banyuwangi International Championship 2020. Pada ajang lain, lagi-lagi anggota UKM Merpati Putih berhasil memboyong 3 medali emas, 1 medali perak dan tentunya 1 medali perunggu pada kejuaraan Paku Bumi Open Virtual Pencak Silat Championship Nasional. 2 anggota UKM Merpati Putih berhasil menyabet medali emas dan medali perunggu dalam ajang Indonesia Open International Virtual Pencak Silat Turnamen oleh Persilat tentunya ya. Selanjutnya beralih ke UKM Persaudaraan Setia Hati Terate yang tentunya berhasil meraih 5 medali emas, 4 medali perak dan tentunya 3 medali perunggu dalam kejuaraan Paku Bumi Open 8 tingkat internasional Piala Bergilir Maijen TNI Purnawirawan Dr. H.C. Edi M. Nalapraya. Tak mau kalah, ini ada lagu Rayuan Pulau Kelapa yang mengantarkan 2 mahasiswa Untak Surabaya perwakilan UKM Musik meraih juara 1 lomba nasional dalam ajang Cover Music Competition Nasional Coverona yang pastinya ini juga cukup membanggakan sekali untuk UKM Musik Untak Surabaya. Nah, tentunya di sini tak hanya mahasiswa yang berlomba-lomba untuk mencapai prestasi yang sangat luar biasa, dosen Untak Surabaya juga menorehkan prestasi yang tak kalah luar biasa. Misalnya, Kampung Geblak RT 5 RW 3 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya ini yang resmi menjadi kampung tanggap kebakaran pertama di Kota Surabaya. Program Kampung Tanggap Kebakaran ini tentunya diinisiasi oleh dosen Untak Surabaya, yaitu Febi Rahmatullah Mahrusin STMT, beserta 2 dosen lainnya yang tergabung dalam Pusat Studi Kebencanaan dibawahi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Untak Surabaya. Dalam kegiatan Abdi Masyarakat ini, Febi berhasil mendapat dana hibah dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yaitu Ristek Dikti tentunya. Selain Febi dan juga ada 2 dosen lainnya yang berhasil mendapatkan dana hibah DRPM Ristek BRIN yakni Heri Murniawan STMT yang melakukan program pengabdian kepada masyarakat PKM pada UKM Peleburan Logam Aluminium. Dosen Prodi Teknik Industri ini melakukan peningkatan produksi, perluasan area produksi dan membuat produk aluminium batangan serta cetakan aluminium. Nah, dosen peraih hibah lainnya ada juga ini Dr. Nanis Susanti MM yang dengan program pengabdian masyarakatnya pada UMKM Tia Batik Bangkalan yang menghadapi permasalahan produksi dan juga pemasaran seperti itu. Selain itu ada lagi nih Untak Surabaya mengelontorkan dana hibah sebesar 1 miliar rupiah guna mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh dosen. Terhitung ada 89 dosen yang berhasil mendapatkan dana hibah dari Untak Surabaya dengan rincian 52 kegiatan penelitian dan 37 kegiatan pengabdian. Dari 52 proposal penelitian yang mendapatkan dana hibah dari universitas, 8 diantaranya mengangkat topik pandemi COVID-19. Ini tentunya menjadi bukti kepedulian serta kontribusi dari akademis Untak tentunya dalam membantu pemerintah utamanya masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini.
Selanjutnya di sini kita akan beralih ke dunia internasional. Dalam bidang internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Untak Surabaya menjadi salah satu co-host dalam 3-day International Virtual Conference of Indigenous Studies. Pada kegiatan ini, Untak Surabaya tentunya bekerja sama dengan Cape Comorian Trust, India, dan berkolaborasi dengan 5 universitas lainnya. Ini yang pertama ada Southern Cross University Australia, Universitas Negeri Semarang Indonesia, University of Philippines, Department of English Bodoland University Assam India, dan White Memorial College of Art and Science for Women India. Ini selanjutnya ada dari Psikologi Untak Surabaya yang tentunya baru-baru saja menyelenggarakan seminar internasional psikologi multikultural. Kegiatan yang terlaksana secara daring ini tentunya dalam rangka untuk memperingati Disnatalis yang ke-35 dari Psikologi Untak Surabaya. Dengan terselenggara acara selama 2 hari ini mengangkat tema mengenai ketahanan masyarakat selama pandemi COVID-19. Ada juga plenary speaker yaitu pembicara dalam seminar ini yang pertama dari Untak Surabaya sendiri, lalu ada dari Universitas Gajah Mada, ada pula dari Lomonosov Moscow State University Rusia, lalu ada dari De La Salle University Manila Philippines, Sultan Idris Education University Malaysia, dan The University of Waikato New Zealand. Tak ketinggalan juga nih, ada dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menjadi salah satu keynote speaker pada webinar internasional yang membahas tentang kesetaraan dan perjuangan gender di India dan Indonesia tentunya. Kita beralih sekarang ke sarana prasarana yang ada di Untak Surabaya. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, tentunya Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada awal tahun 2020 ini dilakukan peningkatan dan pembangunan infrastruktur. Salah satunya ini adalah dengan dibangunnya gedung kantor pusat, yayasan dan juga rektor, yang pastinya gedung tersebut dibangun di tengah lingkungan Untak Surabaya, di mana senternya adalah pohon beringin. Nah, ini pohon beringin pastinya jadi salah satu ikon yang sangat menarik sekali ya bagi seluruh mahasiswa Untak Surabaya. Tenang saja, untuk pohon beringin ini tentunya tetap ada dan tentunya dipercantik ya, dipercantik lagi. Nantinya selain berfungsi sebagai kantor pusat untuk pelayanan yang bersifat umum, gedung berlantai 6 ini juga akan menjadi pusat interaksi sosial antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya pastinya ya, baik untuk mengerjakan tugas ataupun aktivitas lainnya. Selain akan memiliki gedung baru, Untak Surabaya juga melakukan renovasi Masjid Baitul Fikri yang awalnya masjid yang berdiri sejak tahun 90-an ini hanya bisa menampung sekitar 500-an jamaah saja. Namun setelah direnovasi, masjid yang berada di tepat di pinggir jalan ini saat ini akan direnovasi dengan dapat mengakomodir hingga 1.100 jamaah, baik sivitas ataupun masyarakat umum yang ingin melaksanakan ibadah di Masjid Baitul Fikri ini tentunya ya. Dan pastinya peresmian renovasi ini diresmikan secara langsung oleh Bambang DH, pembina Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 YPTA Surabaya. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan membahas mengenai kerjasama yang dijalin oleh Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang pastinya sebagai kampus dengan moto Empowering and Networking University ini pada tahun 2020 Untak Surabaya juga melakukan penandatanganan kerjasama dengan berbagai instansi, yaitu yang pertama ada dari Polrestabes Surabaya, selanjutnya juga ada dari Institute of Business IOB Timur Leste, Politeknik Sultan Salahuddin Sultan Abdul Aziz Shah Malaysia, hingga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BPPJN Jawa Timur Bali. Dan pastinya ada beberapa perguruan tinggi dalam negeri juga pastinya ya. Yang pastinya penandatanganan kerjasama ini juga dalam rangka menyambut kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Bapak Mendikbud yaitu Bapak Nadiem Makarim, dan munculnya kebijakan Kampus Merdeka mendapat dukungan penuh tentunya ya dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam pelaksanaannya ada 5 program studi Untak Surabaya yang mendapatkan dana hibah dari Kemendikbud dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu MBKM. Nah, kelima program studi ini termasuk dari teknik industri yang pertama, ada juga dari teknik sipil, teknik elektro, teknik informatika dan juga ilmu hukum yang pasti.
Dan tentunya untuk Surabaya juga telah melakukan penandatanganan MOU dengan Polrestabes Surabaya dengan implementasi keterlibatan Untak Surabaya sebagai peneliti eksternal Indeks Tata Kelola Online Polrestabes Surabaya. Dan kegiatan ini tentunya merupakan salah satu bukti nyata peran lembaga pendidikan dalam mengembangkan kerjasama dan melakukan kegiatan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, selain itu, perdana sejak tahun ini, Untak Surabaya berpartisipasi dalam program Permata Sakti besutan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Permata Sakti ini merupakan singkatan dari Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara. Sistem ahli kredit dengan teknologi informasi ini tujuannya tentunya untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, serta wadah perekat kebangsaan antara mahasiswa se-Indonesia melalui pembelajaran antar budaya yang pasti ya. Program Permata Sakti terlaksana melalui kerjasama antara perguruan tinggi se-Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada kegiatan besar yang telah dilakukan oleh Untak Surabaya. Yang pasti yang pertama ini untuk meminimalisir penyebaran wabah COVID-19. Terhitung pertengahan Maret 2020, Untak Surabaya mengubah kegiatan perkuliahan tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh yaitu PJJ. Menghadapi pandemi, seluruh sivitas akademika Untak Surabaya juga bergotong royong untuk ikut berperan meringankan beban masyarakat terdampak COVID-19. Kegiatan ini tentunya merupakan bentuk kepedulian dari alumni pada warga terdampak COVID-19 tentunya ya. Nah, yang pasti ini pada bulan September tahun ini untuk pertama kalinya Untak Surabaya menggelar wisuda dalam jaringan daring. Pandemi membuat penggelaran wisuda ke-121 Untak Surabaya tidak memungkinkan untuk terlaksana sebagaimana biasanya. Wisudawan Untak Surabaya kali ini berjumlah 1.299 wisudawan yang terdiri dari 26 wisudawan Diploma 3, 1.115 wisudawan Strata 1 dari 16 program studi dan 133 wisudawan Strata 2 dari 6 program studi dan 25 wisudawan Strata 3 dari 3 program studi. Yang pasti untuk mewakili peserta wisudawan daring, 15 wisudawan terbaik dari 7 fakultas menghadiri prosesi wisuda secara tatap muka. Prosesi wisuda secara daring ini juga memiliki agenda yang sama seperti wisuda pada umumnya. Namun terdapat perubahan dalam teknis seperti prosesi simbolis pemindahan tali mortar wisudawan yang biasanya dilakukan oleh rektor. Yang kali ini untuk wisuda daring ini untuk pemindahan tali mortarnya itu dilakukan oleh para orang tua ataupun wali dari wisudawan yang mana dipimpin oleh rektor secara virtual seperti itu. Nah, yang terakhir sebagai penutup Kaleidoskop Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2020, di bulan yang sama Untak Surabaya juga melaksanakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yaitu PKKMB pada tahun akademik 2020-2021 yang pastinya PKKMB yang dilaksanakan perdana secara daring ini diikuti oleh 3.105 mahasiswa baru atau maba yang pasti selama 4 hari acara PKKMB ini dilaksanakan secara berturut-turut. Meski proses pengenalan kampus terlaksana melalui virtual, mahasiswa baru tetap bisa mengenal bangunan kampus melalui materi jelajah kampus. Maba diajak berkeliling Untak Surabaya secara virtual yang pasti. Dan demikian untuk informasi mengenai Kaleidoskop Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2020.